Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 7 yaitu subprogram. Adapun tujuan dari subprogram. Yang pertama yaitu memahami perintah dan penggunaan subprogram, dua dapat mengaplikasikannya ke dalam program komputer. Salah satunya function. Aplikasi subprogram dibagi menjadi dua, yakni function dan subroutine. Pertama ada function, di mana bentuk umum dan cara pemanggilan function itu ada dua, yakni pertama dengan cara biasa, bentuk umum dengan cara biasa yaitu variabel 1, variabel 2 sama dengan first, di mana variabel 1 merupakan variabel yang digunakan sebagai variabel fungsi dan tidak bisa digunakan dalam array. Kemudian ada variabel yang digunakan di dalam persamaan. Kemudian ada first yaitu persamaan dari fungsi tersebut. Contoh penggunaan function dengan cara biasa dengan judul program yaitu persamaan kuadrat. Kemudian kita definisikan fx sama dengan 2x maka 2 tambah 5x kurang 3. Kemudian kita inputkan x, kemudian kita tuliskan fx lalu stop dan end. Di sini kita inputkan nilai x yaitu 5, maka hasil dari prosesnya itu adalah 72. Kemudian ada function dengan cara subprogram. Nah, bentuk umumnya itu yaitu function variabel 1, variabel 2, deklarasi variabel, inisialisasi variabel 1 sama dengan variabel 2, executable statement, kemudian return, dan end. Cara pemanggilannya itu program, nama program utama, write bintang koma bintang, variabel 1, variabel 2, kemudian stop, dan end. Contoh penggunaan function dengan cara subprogram dalam listing ini saya gunakan judul persamaan kuadrat. Kita inputkan nilai x. Di sini ada subprogram function fx di mana fx sama dengan 2x maka 2 tambah 5x kurang 3. Kemudian return dan end. Nah, dengan return ini maka dia akan kembali ke program utamanya. Kemudian dia write bintang koma bintang fx, kemudian stop dan end. Di sini kita inputkan nilai 5. Maka hasil dari prosesnya yaitu 72. Kemudian ada subroutine. Subroutine merupakan subprogram yang hampir mirip dengan program utama. Dalam subroutine dapat dilakukan serangkaian atau sekelompok input, proses maupun output. Bentuk umum dari subroutine yaitu subroutine NM, variabel 1, variabel 2, for n, deklarasi variabel, inisialisasi variabel, executable statement, kemudian return, dan end. Kemudian cara pemanggilannya yaitu program, nama program utama, file nm, nama program, kemudian variabel a, variabel b, variabel z, kemudian stop, dan end. Adapun contoh 1 yaitu pemanggilan tanpa variabel, di mana kita menggunakan listing dengan judul contoh subroutine. Di sini ada call kelas, ini akan memanggil subroutine kelas di mana perintah dari subroutine kelas ini adalah write bintang koma 4x, a. Kemudian garis-garis. Kemudian return dan end. Maka dia akan kembali ke atas. Nah, setelah perintah tersebut dijalankan, maka dia akan lanjut ke perintah selanjutnya yaitu write bintang koma 4x, a. Kelas bahasa Inggris. Kemudian lanjut lagi ke perintah selanjutnya yaitu call kelas. Artinya dia memanggil lagi subroutine kelas. Maka setelah itu dia stop dan end. Di sini hasil outputnya yaitu garis-garis, kelas bahasa Inggris, kemudian garis-garis lagi. Kemudian contoh yang kedua yaitu pemanggilan biasa atau variabel tetap. Di sini kita menggunakan listing dengan judul berat badan. Kita deklarasikan berat sama dengan 55, kemudian call tampilkan berat. Nah, di sini dia akan memanggil subroutine di mana perintah dari subroutine tersebut yaitu write bintang koma bintang berat badan usub B kg. Kemudian return dan end. Maka dia akan kembali ke atas lagi. Kemudian kita stop dan end. Nah, di sini kita sudah deklarasikan berat sama dengan 55, maka dia akan mengoutputkan yaitu berat badan usub 55 kg. Kemudian contoh 3 yaitu pemanggilan dengan variabel berbeda, di mana kita menggunakan listing yaitu berat dan tinggi mahasiswa. Kita deklarasikan dulu A sama dengan 55, B sama dengan 60, C sama dengan 45. Kemudian kita call tampilkan berat A, B, C, maka dia akan menuju subroutine tampilkan berat, di mana isi perintah dari subroutine tersebut yaitu write bintang koma bintang berat mahasiswa A adalah A, berat A, kemudian write bintang koma bintang berat mahasiswa B adalah B, kemudian write bintang koma bintang berat mahasiswa C adalah C, kemudian return dan end, maka dia akan kembali ke atas. Di sini perintah selanjutnya yaitu write bintang koma bintang di mana dia berfungsi untuk memberikan spasi dari tampilkan tinggi dengan tampilkan berat. Kemudian lanjut lagi ke perintah selanjutnya yaitu call tampilkan berat A, B, C. Nah, di sini dia akan menuju subroutine tampilkan berat.
di mana isi perintah dari subroutine tersebut yaitu tinggi mahasiswa A adalah D, tinggi mahasiswa B adalah E, tinggi mahasiswa C adalah F, kemudian return dan N. Lalu stop dan N. Nah, di sini perbedaan dari tampilkan tinggi dan tampilkan berat itu ada di variabelnya, di mana tampilkan berat tersebut itu adalah D, E, F. Untuk D, E, F ini dia akan berurutan dengan A, B, C. Maka D sama dengan A, E sama dengan B, dan F sama dengan C. Maka untuk hasilnya outputnya kemudian yaitu adalah berat mahasiswa A adalah 55 kg, berat mahasiswa B adalah 60 kg, kemudian berat mahasiswa C adalah 45 kg. Tinggi mahasiswa A adalah 185 cm, kemudian tinggi mahasiswa B adalah 162 cm, kemudian tinggi mahasiswa C adalah 155 cm. Baik, kemudian contoh keempat yaitu penggunaan dengan variabel acak. Di sini kita menggunakan judul listing yaitu IPK mahasiswa. Nah, kita definisikan dulu variabelnya yaitu X sama dengan 4, Y sama dengan 3,5, Z sama dengan 1,75. Kemudian kita lanjut ke perintah selanjutnya yaitu call tampilkan IPK YZX, maka kita akan menuju subroutine tampilkan IPK. Di sini subroutinenya tampilkan IPK XYZ. Untuk perintahnya yaitu write bintang koma bintang IPK mahasiswa. USUP adalah Y, IPK mahasiswa ISUP adalah Z, dan IPK mahasiswa UPIS adalah X. Kemudian return dan N, artinya dia kembali ke program utamanya. Nah, di sini untuk variabel subroutinnya itu X, Y, Z, sedangkan untuk variabel program utama itu X, Y, Z, X. Nah, di sini kita mengikuti variabel program utama yaitu Y, Z, X. Sehingga untuk subroutine X variabelnya X dan nilai yang dimasukkan itu Y. Sedangkan untuk Y itu nilai yang dimasukkan adalah Z dan untuk Z itu nilai yang dimasukkan adalah X. Sehingga hasil output yang dihasilkan yaitu IPK mahasiswa USUP adalah 1,75, IPK mahasiswa ISUP adalah 4, dan IPK mahasiswa UPIS adalah 3,5. Kemudian ada contoh kasus algoritma. Di sini ada program utamanya yaitu mulai, panggil input, panggil IPK mahasiswa, kemudian panggil output. Nah, untuk program anaknya yaitu pertama ada subprogram input di mana itu ada mulai, baca nama, kelas, kemudian tulis nama, kelas, dan kembali. Untuk subprogram IPK mahasiswa itu mulai, tulis X, Y, Z, kemudian kembali. Kemudian ada subprogram output itu mulai, tulis nama, kelas X, kemudian tulis nama, kelas Y, kemudian tulis nama, kelas Z, dan kembali. Kemudian ada contoh kasus diagram alir, yaitu program utama ada mulai, input, IPK mahasiswa, output, dan selesai. Di sini kita untuk program utamanya kita menggunakan notasi persegi panjang dengan 2 garis di dalamnya. Kemudian untuk subprogram input yaitu mulai, kemudian ada baca nama, kelas, kemudian tulis nama kelas, kemudian kembali. Di sini juga untuk subprogram IPK mahasiswa yaitu mulai, tulis X, Y, Z, kemudian kembali. Dan untuk subprogram output itu ada mulai, tulis nama, kelas X, kemudian nama, kelas Y, tulis nama, kelas Z, kemudian kembali. Kemudian bentuk listingnya yaitu pertama ada program utama. Nah, di sini kita menggunakan nama program menghitung IPK. Di sini ada open file pertama, output doc dengan status unknown. Kemudian ada open file kedua yaitu input doc, status unknown. Kemudian di sini ada call input nama, maka kita akan menuju subroutine input. Di sini subroutine input berisi perintah read 2, bintang, di mana 2 tersebut bermaksud di mana perintah tersebut dijalankan. Maka perintah tersebut dijalankan pada open file nomor 2. Kemudian inputkan nama, kemudian ada write bintang 1, bintang, berarti dia dijalankan di file nomor 1. Nama, kemudian read 2, bintang kelas, kemudian write 1, bintang kelas, kemudian return dan end. Maka dia akan kembali ke program utamanya. Kemudian ada subroutine IPK mahasiswa, di mana kita deklarasikan dulu X sama dengan 4, Y sama dengan 3,5, Z sama dengan 1,75. Kemudian kita lanjut ke perintah selanjutnya yaitu write
bintang koma bintang, proses perhitungan selesai, kemudian return dan end, maka dia akan kembali ke program utamanya. Kemudian ada subroutine output. Nah, di sini subroutine output tersebut berisi perintah read 1,10 di mana artinya dia dijalankan pada file nomor 1 dan menggunakan format nomor 10. Di sini ada garis-garis bentuk dari subprogram output ini berisi dengan tabel, kemudian ada return dan end. Kemudian ada running hasil program. Pertama, kita inputkan nilai dalam bentuk doc, yaitu usup, kemudian outputnya itu dalam bentuk ekstensi dokumen, di mana di sini berisi nomor, nama mahasiswa dan IPK. Yang pertama itu usup dengan IPK 4, kemudian nomor 2 itu isup dengan IPK 3,50, kemudian nomor 3 UPIS dengan IPK 1,75. Baik, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.